Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala manfaat. Oke, masih bersama kita YouTube MI Salafiyah Jatirogo, dan juga ada di samping saya Ustadz Syahrul. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sudah Gimana kabarnya Mas Hasan? Saya insya Allah. Oke, pada sore hari ini kita akan membahas tentang wasoya tadi. Yeah. Dari kitab wasoya tersebut saya ingin menanyakan sesuatu yang mungkin jenengan sakit menyadur atau mengambil intisari daripada kitab tersebut. Itu yang berhak didapatkan orang tua dari anak. Itu pripun maksudnya Tat? Yeah. Bismillah, terima kasih kesempatannya Mas Hasan. Ini nanti kita akan belajar bersama ya. Kesempatan kali ini kita tentang hak orang tua. Hak orang tua itu, inti dari hak orang tua itu ada pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa fid lahumal janahad dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Hak itu tentang wewenang orang tua. Kita punya kewajiban kepada orang tua. Itu hak orang tua. Kalau hak kita sebagai anak, maka kewajiban orang tua memberi nama, misal itu. Sehingga ada hak asasi manusia. Berarti manusia punya wewenang apa? Misalnya kita berhak untuk menyuarakan sesuatu. Itu hak kita sebagai warga masyarakat Indonesia. Maka hak orang tua terlebih berarti menjadi kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Nah, ini kira-kira secara istilah ya, kita berbicara secara istilah terlebih dahulu. Hak orang tua. Maka hak orang tua itu kewajiban kita kepada orang tua. Apa itu? Ya paling tidak dari kata-kata fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma ada dua hal. Ada banyak hal ya, cuma yang paling tidak adalah tidak berbicara Kelihatannya repot ya. Maksudnya pripun Tat? Uffin di situ maksudnya gimana? Iya, tidak sampai membangkang lah. Tidak sampai membangkang. Kalau dipanggil ya kita jawabnya dengan sopan, dalam, bukan opo. Paling tidak apalah. Paling tidak kalau tidak bisa bahasa Jawa kromo ya apa, dengan bahasa Indonesia yang kelihatannya agak lebih sopan sedikit. Itu hal kecil lah. Dan yang kedua ini yang kelihatannya menjadi penyakit hari ini Mas Hasan. Wala tanharhuma, tidak membentak orang tua. Terkadang kasus yang terjadi di berbagai ngapunten di medsos yang kita nikmati, guru pun sampai mohon maaf dibully. Apa gimana dengan keadaan orang tua ketika di rumah? Ini menjadi pelajaran kita bersama lah, khususnya kami pribadi. Walaupun tidak secara frontal, tidak secara jelas kita memberontak, kelihatannya hati kita terkadang mungkin akan memberontak dengan kehendak-kehendak orang tua kita. Gitu kira-kira ya. Dan itu ya harus kita tetap lawan. Artinya bagaimanapun dari ayat ini kita harus belajar untuk merendahkan diri. Lanjutan ayat ini, wa qul lahuma qawlan karimah wa fid lahuma janahad dzulli minar rahmah. Artinya dengan ucapan yang lembut, bukan bukan opo, dan juga dengan upaya merendahkan diri di hadapan orang tua kita. Pernah enggak Mas Hasan mendengarkan cerita tentang ini? Siapa? Habib Umar Yaman. Habib Umar bin Salim bin Hafid itu kalaupun sudah waktu bersama ibunda tercinta, tidak ada sesuatu yang dilewatkan dengan sesuatu yang terbaik untuk sang ibu. Itu sampai siapapun yang ingin membantu apa yang dilakukan oleh Habib Umar terkhusus untuk sang ibu, tidak akan ada yang diperbolehkan untuk bantu. Membuat kopi pun beliau akan mencari bibitnya yang paling unggul, yang paling terbaik, bukan mencari santrinya untuk mengutus santrinya atau meminta bantuan orang lain. Tidak. Artinya apa? Kelihatannya ini cerita salaf yang harus kita teladani kira-kira. Bahwa kita bisa seperti ini itu bagaimanapun berkat orang tua.
tetap nanti akan disinggung dalam kitab Soya. Kita bisa sampai seperti ini, detik seperti ini, bisa tahu A, B, C, dan bisa dewasa ini ya bagaimanapun karena orang tua. Tidak bisa kita pungkiri, sekalipun orang tua punya kesalahan terbesar bagi kita, menurut kita. Bagaimanapun kesalahan itu tidak akan bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa banyaknya terhadap kita sebagai anak. Itu kelihatannya wah luar biasa. Ini ada kutipan menarik. Ya bunayya, kullu insanin yuhibbu ayyakuna rafi'al qadri 'azimil jah mahbuban indallah wa indan nasi. Wa yatamanna ayyakuna maqamuhu fawqa kulli maqamin. Lakinnal walid yuhibbu liwalidi ayyakuna arfa'u minhu manzilatan. Bahwa kita semua ini kan suka untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Baik itu di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Tidak ada orang tua di dunia ini yang tidak ingin anaknya lebih unggul daripada orang tua. Orang tua, tidak ada orang tua di dunia ini yang tidak ingin anaknya lebih unggul dari orang tua. Itu. Dan itu sudah menjadi kelihatannya ya semua orang tua seperti itu. Maka kelihatannya saya teringat ini makalah dari salah satu guru kami yang terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Tidak ada orang yang hebat kecuali kakeknya orang yang lebih hebat, kendati tidak terlihat. La yakun aba syarafan illa abahu syarafan, kalau tidak salah seperti itu. Artinya kehebatan kita ini bukan karena kita. karena kira-kira bonus, dan ada banyak bonus-bonus itu didapatkan oleh generasi hari ini karena ia usaha dan ria itu orang tua dahulu. Ya, kira-kira gitulah. Dan tidak bisa dipungkiri toh. Tidak bisa dipungkiri. Dan itu yang menjadi luar biasa, bahwa semua yang ada pada diri kita itu berkat orang tua dan berkat pendahulu-pendahulu kita. Banyak anak-anak yang membantah orang tua ya. Tapi faktornya apa ya? Apa mungkin lingkungan atau kenapa? Oke. Ini saya harus memulai jawabannya dari hal apa dulu? Karena cara anak memprotes orang tua atau tadi membangkang atau membentak itu kelihatannya ada kalanya kesalahan anak, tapi kalau saya sebagai akademisi yang mempelajari tentang psikologi anak, kelihatannya bagaimanapun itu kekurangan orang tua itu sendiri. Mengapa? Karena anak itu akan meniru apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Itu rumusnya. Anak terdidik karena mindset bagaimana prinsip itu sudah diajarkan oleh orang tua, atau kombinasi dari keduanya. Juga tidak kemudian kita patut salahkan orang tuanya, juga tidak. Artinya bagaimana orang tua itu bisa, kita sebagai orang tua itu bisa introspeksi. Kita yang lebih tua atau siapapun orang tua, bagaimana harus introspeksi. Kenapa anakku bisa berani membantah misal? Kenapa anakku berani membangkang? Bahwa hari ini banyak influencer, banyak yang mendemonstrasikan parenting. Kenapa? Karena pentingnya gap generasi antara kita dengan orang tua hari. Oh, mungkin. Sama halnya orang tua sekarang dengan anak hari ini yang Gen Z. Apa-apa serba instan, serba mudah, dan siapapun pemirsa yang ada yang melihat ini pasti, apalagi anak-anak MI, Salafi Asyafiyah, mesti akan lebih suka sesuatu yang baru dan mudah. Dan itu tidak identik dengan, tidak identik dengan generasi orang tua. Secara karakter pun sudah berbeda, sehingga akan ada benturan, dan itu harus ada tenggang rasa. Tenggang rasa itu apa artinya? Setidaknya orang tua harus memahami anak, mengapa anak ini seperti ini. Misal, wah ini kok malam bahas parenting ya, mohon maaf, bukan. Walhasil anak itu harus bisa memahami bahwa betapapun kesalahan orang tua di masa lalu itu bukan menjadi sebab kita untuk membenci orang tua atau tidak nurut dengan orang tua. Dan itu yang saya berusaha terapkan, Mas Hasan. Apapun ketika saya tidak sepakat dengan orang tua, saya akan mengatakan dan saya akan minta maaf kalau saya tidak sepakat dengan hal itu. Oh gitu.
Itulah bagian dari komunikasi dan tenggang rasa, tidaknya itulah. Tapi tak gini, anak-anak sekarang tuh kalau di apa ya bahasa Jawanya di mengerteni malah tidak bisa menghargai orang tua yang sudah gitu kan. Gimana nih? Ini lagi-lagi ada upaya untuk menyayangi dan ada upaya untuk melebihkan kasih sayang. Ini berbeda. Kalau melebihkan kasih sayang, dampaknya akan buruk juga. Sesuatu yang lebih itu buruk. Dan walhasil ya harus ada di tengah-tengah, tidak terlalu memberikan lebih, sesuatu yang lebih. Itu sih, itu yang kira-kira yang menjadi concern kita, konsentrasi kita hari ini. Walhasil kita sebagai Gen Z ya, menjenengan Gen Z, kalau saya generasi milenial, kalau Gen Z itu tahun 2000, ada kesenjangan karakter tadi, dan itu harus dipahami dengan apa? Dengan pendidikan dan dengan ilmu. Itu yang paling penting. Hasil hubungan anak kepada orang tua tidak boleh sampai dalam taraf membangkang, harus berbakti dengan baik. Kalaupun bisa kita cium kaki beliau agar beliau ridho akan apa yang akan kita lakukan. Kira-kira itu yang dulu pernah disampaikan oleh Kiai Mas Bukin kepada kita sebagai santri beliau. Nah, kalau pulang jangan sampai lupa untuk mencium kaki sang ibu untuk mendapatkan ridho. Kalaupun mendapatkan ridho maka Allah sudah ridho. Yang mungkin kira-kira itu inti dari kajian kali ini, Mas Hasan. Dan terima kasih saya sampaikan kepada Ustadz kita, guru kita Ustadz Syahrul yang sudah menyampaikan dengan gamblang apa yang ada di kitab Wasoya tentang orang tua dan anak, tentang apa saja yang berhak diperoleh orang tua dari anak. Demikian Ustaz, terima kasih matur nuwun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.